Berarti yang pertama Bapak Ibu mau melakukan kegiatan apapun harus apa? Harus apa? Tulus, ikhlas. Orang ikhlas itu kira-kira hatinya plong-plong saja atau merasa semua jadi masalah? Benar. Anak nggak lulus ujian, masalah atau plong-plong saja? Apa ujian yang paling gampang untuk seorang istri? Kalau ingin Allah ingin buat ibu ikhlas, apa ujiannya? Suaminya pelit, ibu ikhlas? Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi seperti biasa yang kita kupas adalah apa yang Bapak Ibu lakukan agar Bapak Ibu sesuai dengan keinginan Allah ya. Karena kenyataannya Bapak Ibu mau terima tidak terima, kalau Bapak Ibu hidup tidak sesuai dengan keinginan Allah, maka pasti akan menjadi masalah ya. Jadi mohon maaf, sekarang pertanyaan saya, berarti yang namanya masalah itu karena ujian dari Allah atau karena tidak sesuai dengan keinginan Allah? Halo, saya ulang lagi. Yang namanya masalah itu karena ujian hidup dari Allah atau karena kita tidak sesuai dengan keinginan Allah? Benar. Berarti suami galak itu, suami pelit itu masalah bukan? Kalau ibu sesuai dengan keinginan Allah. Iya, saya tanya dulu, saya ulang dulu. Setiap orang merasa bermasalah dengan hidupnya, benar nggak? Tapi kalau ibu mau renungkan lebih dalam, ternyata yang jadi masalah itu bukan masalahnya. Mohon maaf, ujian itu takdir atau bukan? Ujian hidup. Takdir atau bukan Bapak Ibu? Hah? Takdir. Takdir itu apa menurut Bapak Ibu? Apa Bu? Takdir itu sesuatu yang kita tidak bisa dihindari. Kalau memang tidak bisa dihindari, dipikirkan lagi. Benar. Siang dan malam, kenapa Bapak Ibu nggak protes? Siang dan malam, kenapa tidak protes? Takdir kan Pak? Sesuatu yang sudah takdir itu nggak usah diprotes, tinggal dijalani, betul nggak? Jadi siang dan malam kenapa Bapak Ibu nggak protes? Ketetapan atau sudah takdir Allah? Ujian hidup, takdir atau bukan? Berarti protes atau dijalani? Nah Bapak Ibu ketika dikasih ujian biasanya protes atau menjalani? Loh kenapa siang malam nggak protes, kalau dikasih ujian malah protes? Kan sama-sama takdir. Halo Bapak Ibu? Iya saya tanya, kenapa siang dan malam Bapak Ibu tidak protes, tapi kok ujian hidup kok protes? Kan sama-sama takdir. Halo? Bu, suami pelit itu takdir atau bukan? Loh, suami pelit takdir atau bukan? Kan sudah menikah. Ya kan? Iya, nanti penyelesaiannya nanti, maksud saya itu ketika kejadian-kejadian itu menimpa Bapak dan Ibu, kalau memang itu takdir harusnya sudah tidak usah dipikir. Karena mau diterima tidak bisa apa Bu? Dihindari. Kalau tidak bisa dihindari berarti difikirkan atau dijalani. Kenapa Ibu nggak protes kenapa saya jadi perempuan? Nah itu tahu. Ibu nggak pernah protes kenapa saya jadi perempuan? Kenapa? Ya kalau takdir mau apa kan, protes tidak protes pun ibu tidak akan bisa merubah itu. Berarti kalau namanya ujian itu takdir, harusnya dijalani atau difikirkan. Diomongin teman, takdir atau pilihan? Diomongin teman. Diomongin teman, takdir atau pilihan? Sakit hati atau sabar, pilihan atau takdir? Itu, ibu biasanya milih yang mana?
Lah, paham ya ini maksud saya Bapak Ibu? Ya, jadi ibu bapak tuh harusnya mulai mengerti. Kalau itu sesuatu berkaitan dengan takdir Allah, udahlah, lebih baik terima, jalani saja. Toh diterima tidak diterima pun ibu tidak akan bisa menghindar. Nah, tinggal pilihannya saat Allah menakdirkan itu bagaimana ibu bersikap. Kalau ingin takdirnya baik, mengikuti petunjuk atau nafsunya sendiri. Kalau mengikuti petunjuk berarti pas diomongin temennya itu harusnya sabar atau sakit hati. Kalau mengikuti nafsu, Bapak Ibu lebih banyak mengikuti nafsu atau petunjuk? Nih, saya buktikan ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti pilihannya mengikuti nafsu, maka takdirnya seperti apa? Kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk, maka takdirnya seperti apa? Karena takdir itu tergantung pilihan yang kita ambil. Ya, surat 20 ada Fadil ya. 123 124. Silakan. Surat 20 123 124. Silakan. Quran surat 20 Toha ayat 123 124. Ya. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, Berarti Allah udah ngasih takdir ya untuk disiapkan ya. Barang siapa mengikuti petunjukku, apa kata Allah? dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Berarti nanti takdirnya selamat atau celaka? Berarti kalau nanti Bapak Ibu dapat kejadian hidup, dapat ujian hidup, terus Bapak Ibu mengikuti petunjuk, selamat atau celaka? Selamat. Berarti Ibu harus tahu ya ini ya. Berarti orang yang sabar sama yang sakit hati, beda nggak nanti takdir ke depannya? Ibu ingin selamat atau celaka? Berarti artinya sabar atau sakit hati? Berarti ketika ibu dinasihatin suami, sabar atau sakit hati? Nah, kalau sakit hati takdirnya nanti baik atau tidak? Kalau sakit hati takdirnya baik atau tidak? Nih, ayat 124-nya ya, silakan. Dan barang siapa berpaling dari peringatan, Kalau tidak mau mengikuti petunjuk atau mengikuti hawa nafsunya, apa kata Allah? maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Apa yang terjadi? Hatinya jadi sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tuh, gara-gara apa? Ketika takdir Allah datang, Bapak Ibu tidak terima. Bapak Ibu sakit hati. Mohon maaf ya, sakit hati itu ada manfaatnya nggak sih Bapak Ibu? Nah, terus kenapa dilakukan? Iya, saya. Sakit hati itu ada manfaatnya nggak Bu? Lah kalau tidak ada manfaatnya, kenapa tidak diperbaiki? Kok terus dipiara gitu loh? Iya naluri. Tapi pertanyaan saya, kalau ibu nggak bisa masak, apakah sudah saja saya pasrah nggak bisa masak, atau harus mulai belajar? Sama, kalau ibu misalnya diomongin orang dulu mungkin sakit hati. Sekarang? Sama. Wah. Harus diperbaiki ya ini ya. Makanya kita belajar ini, di sini belajar teorinya. Nanti prakteknya di mana? Di rumah, di jalan, di mall gitu. Sama siapa prakteknya? Anak, suami, tetangga, kan begitu semua. Loh, yang penting kan Bapak Ibu kursus dulu. Kan ini kan kursus kan? Kursus kehidupan supaya Bapak Ibu tidak salah di dalam langkah. Karena ternyata takdir ke depan tergantung sikap kita hari ini. Kalau Bapak Ibu sakit hati, dia akan menjalani kehidupan sempit. Dan Allah sudah memastikan itu. Tapi kalau Bapak Ibu bersabar, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Jadi daripada Bapak Ibu celaka, lebih baik Bapak Ibu mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Jelas ini Bapak Ibu nih? Baik, kalau jelas kita masuk materinya. Gini, Bapak Ibu diciptakan Allah untuk apa selama ini? Beribadah, betul? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu tuh tahu nggak tugas-tugas ibadah? Kan Bapak Ibu diciptakan Allah untuk beribadah. Berarti sebelum Bapak Ibu mau melakukan segala sesuatu, berarti Bapak Ibu harus tahu dong tugas orang ibadah itu apa. Betul nggak ini?
Kayak misalnya ibu punya pembantu. Sebelum pembantu itu kerja, Bapak Ibu kasih tahu dulu nggak skup pekerjaannya? Nah, dia harus bersihin rumah kita atau rumah tetangga? Loh iya dong, kan harus kasih tahu. Kalau Bapak Ibu nggak kasih tahu, jangan-jangan dia bersihin rumah tetangga. Ini kan repot. Paham ya? Jadi yang namanya tugas itu sebelum dilakukan, yang namanya majikan harus ngasih tahu dulu. Ya, pokoknya nanti pagi bersihkan rumah. Ya, mulai duha tolong nyuci baju. Mulai siang tolong masak. Berarti nanti dia fokus kepada yang ibu perintahkan atau yang tidak diperintahkan. Yang diperintah ya, boleh kreatif sendiri. Kalau tugasnya sudah selesai, silakan kreatif sendiri. Paham? Nah sekarang saya tanya, Bapak Ibu diciptakan untuk apa? Beribadah. Ibu tahu nggak tugas-tugas orang beribadah itu apa saja? Satu, yaitu sholat udah paham. Yang pertama, Bapak Ibu diperintah Allah selama ini beribadah. Tugas yang pertama, pantesan kalau begitu ya. Oh, iya kan itu udah jelas. Maksudnya hal yang mendasarnya apa dulu? Biar ibu tuh fokus pada apa yang diperintahkan, bukan yang tidak diperintahkan. Nah, jangan-jangan ibu selama ini malah fokus kepada yang tidak diperintahkan. Malah yang diperintahkannya Bapak Ibu nggak fokus. Contoh, perintah Allah tuh mengeluh atau bersyukur? Ibu biasanya bersyukur atau mengeluh kalau banyak masalah? Loh, jadi harus ngerti dulu. Jadi nanti, saya disuruh Allah beribadah. Berarti saya itu harus apa aja itemnya? 1, 2, 3. Nah itu baru dijalani. Jadi kalau yang tidak diperintahkan dijalani nggak? Ngapain menjalankan sesuatu yang tidak diperintah ya? Baik, sekarang tugas yang pertama. Ketika kita diperintahkan ibadah oleh Allah itu apa sih? 39 ayat 2. Tugas yang pertama. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 2. Nih, orang beribadah itu Bapak Ibu harus ngerti. Oh, saya beribadah itu yang pertama harus apa? 1. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Terus? Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepada. Berarti yang pertama Bapak Ibu mau melakukan kegiatan apapun harus apa? Harus apa? Tulus ikhlas. Orang ikhlas itu kira-kira hatinya plong-plong saja atau merasa semua jadi masalah? Benar. Anak nggak lulus ujian, masalah atau plong-plong saja? Kan nanti diperbaiki tetap. Maksud saya tuh, saya ulang dulu ya. Bapak Ibu tugasnya disuruh beribadah. Berarti yang pertama yang harus Bapak Ibu kunci, kalau saya beribadah berarti harus ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas percuma. Amalan Bapak Ibu pun nggak akan diterima, iblis masuk, yang ada cuman emosi. Berarti kalau Bapak Ibu mau beribadah, yang pertama perintahnya apa? Ikhlas. Orang ikhlas tuh hatinya plong atau sakit hati? Benar? Iya? Kok saya agak curiga ini? Iya. Benar ya? Tidak punya uang, ikhlas atau tidak? Enggak punya uang, ikhlas atau tidak? Enggak diajak temennya main, ikhlas atau tidak? Iya, kan ini saya ulang. Makanya pas saya tanya, kayak kemarin saya dari Semarang ya. Ternyata Bu, pas saya tanya, Bapak Ibu selama ini disuruh beribadah? Iya, tapi pas ditanya tugas-tugas orang ibadah, bingung Pak. Karena memang selama ini ya sholat. Kalau sholat kan memang aturannya udah ada. Tapi tugas pokok orang beribadah, apapun yang dilakukan kalau tidak ikhlas, maka akan menjadi sia-sia. Jadi ikhlas ini kunci utama
Bapak Ibu akan dinilai Allah ibadah atau tidak? Itu Bapak Ibu ikhlas, Allah harus uji dulu nggak Ibu tuh benar-benar ikhlas? Harus dong, betul? Apa ujian yang paling gampang untuk seorang istri? Kalau Allah ingin buat Ibu ikhlas, apa ujiannya? Suaminya pelit, Ibu ikhlas? Kan. Kalau Allah ingin menguji keikhlasan seseorang, salah satunya misalnya ini ibu rumah tangga, pasti nggak jauh-jauh dari anak, dari suami. Nah, sekarang saya tanya, ketika suami ibu tidak sesuai dengan yang ibu inginkan, ketika anak tidak sesuai dengan yang diinginkan, ibu tuh konsentrasinya jadi ikhlas atau jadi emosi? Loh kan Allah menguji itu biar ibu jadi ikhlas. Ya, padahal saya jelaskannya Bu ya. Kalau ibu benar-benar ikhlas terhadap sesuatu yang Allah takdirkan, apa yang Allah siapkan? 34 ayat 39. Kalau ibu-ibu benar-benar, bapak-bapak benar-benar ikhlas terhadap sesuatu yang Allah takdirkan, apa yang Allah siapkan? 34 ayat 39. Apa kata Allah? Quran surat 34 Sabah ayat 39. Apa yang Allah takdirkan? Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Oke, perhatikan terus. Di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan. Apa saja yang Bapak infakkan dengan ikhlas, perhatikan. Allah akan menggantikannya dan Dialah pemberi rezeki. Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Pertanyaan saya, ini janji atau bukan? Kalau janji pasti terjadi nggak? Betul? Berarti ketika suami ibu hilang, ibu ikhlas nggak? Dan Allah bisa ganti sesuatu yang lebih baik. Pokoknya apapun yang Bapak Ibu miliki, ya apapun yang Bapak Ibu miliki, terus Allah ambil dan ibu bapak secepatnya ikhlas, Allah pasti ganti. Iya, pasti ganti. Pokoknya apapun ya, misalnya ibu punya apa, misalnya ibu ikhlas nggak itu gelangnya dikasihin ke kakaknya? Saya ulang ya, apapun yang ibu infakkan, kalau benar-benar ibu bapak ikhlas, Allah pasti ganti dan ini janjinya. Ya, dan pasti saya yakin semua yang ada di sini pernah ngalami itulah. Misalnya kehilangan sesuatu, ya udahlah saya ikhlas, pasti diganti. Cuman ada yang menyadari, ada yang tidak. Berarti sebenarnya kita tuh rugi itu karena barang yang hilang atau karena kita ikhlas terhadap barang itu. Ikhlas saja pasti diganti. Ikhlas saja pasti diganti. Ini saya kasih cerita aja dikit ya. Nih, ada jamaah saya, ya. Intinya si jamaah itu benar-benar sudah tidak kuat dengan kondisinya. Dia sudah bingung, sudah stres, Ustadz saya bingung, saya frustasi. Kenapa? Ya pokoknya tentang masalah ekonomi ya. Terus akhirnya saya bilang ya udah Bu, terus mau gimana lagi, kan sudah pada kondisi memang sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Terus apa? Ini saya mentok, saya tanya, buat orang ikhlas ada nggak sesuatu yang mentok? Nggak ada, ya. Akhirnya yang diperbaiki apa? Ya udah Ustadz, berarti saya berserah kepada Allah. Berarti yang saya bisa lakukan cuma sabar, sholat, sama ngaji. Katanya begitu. Karena memang sudah mentok Bu. Artinya itu kesini buntu, kesana buntu gitu loh. Pokoknya masalahnya begitulah. Saya bilang modal kita kalau kita ingin mengabdi kepada Allah itu tidak pakai modal. Dan itu tergantung dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Mohon maaf, ikhlas itu tergantung dari luar atau diri kita? Diri kita Bu. Kan gak ada urusan sama luar. Berarti apa yang sekarang yang saya lakukan Ustadz? Saya berserah diri, saya ikhtiar saja udah terserah. Mau dapat mau gak terserah. Apa yang terjadi? Nggak nyampe 1 jam dia WhatsApp lagi, Ustadz saya dapat jalan keluar. Kenapa begitu? Karena memang janji Allah, bagi orang-orang yang ikhlas, Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik. Nah cuman dalam cara berpikir kita, seakan-akan ikhlas itu rugi kan Bapak Ibu?
Ayo jujur. Ayo Bapak Ibu ketika misalnya menghadapi suatu masalah, seakan-akan ikhlas itu rugi kan? Enggak. Semakin ibu ikhlas, semakin tidak rugi. Semakin ibu tidak ikhlas, semakin banyak akan kehilangan. Meskipun Bapak Ibu dapat. Ya. Jadi contoh kasus, tolong hati-hati. Kita akan berbicara bahwa aturan Allah kepada orang yang mengabdi itu ternyata hatinya harus ikhlas. Yang kedua, apa? Perintah Allah kepada orang yang mengabdi? Itu efek itu. Yang kedua. Halo? Loh, Bapak Ibu mengabdi selama ini gimana? Cuman jalani aja pokoknya, otodidak. Baik, yang kedua. Kalau kita mau mengabdi kepada Allah dengan benar. Al-Baqarah ayat 2. Surat Al-Baqarah ayat 2. Surat Al-Baqarah ayat 2. Apa kata Allah? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Nyanyi siapa? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Nyanyi siapa? Al-Quran. Jadi Allah bilang kepada kita, ini loh ada Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya apa? Hah? Baca lagi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya. Kitab Al-Quran ini, misalnya ini Al-Quran ya. Nih, biar kasih analogi gampangnya. Kitab Al-Quran ini nggak ada keraguan pada kitab ini. Ini maksudnya apa? Ya, yakin apa? Semua ayat-ayat di dalam Al-Quran ini pasti benar atau salah? Kalau benar, apa yang Al-Quran sampaikan akan terjadi atau tidak? Pasti atau tidak? Kalau pasti, apa yang dikhawatirkan? Halo? Nah, terus ibu bapak khawatir itu kenapa? Saya ulang sana. Bapak ibu dengar Al-Baqarah ayat 2 dari kapan sih? Dari dulu atau sekarang ini? Allah udah bilang, ini kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Berapa ayat? 6.666 ayat. Berarti semua yang disampaikan Al-Quran benar atau salah? Berarti yang namanya benar itu pasti atau tidak? Kalau pasti, apa yang dikhawatirkan? Berarti khawatir itu manusiawi atau salah? Khawatir itu manusiawi atau salah? Udah nggak apa-apa, jawab aja salah juga nggak apa-apa. Manusiawi. Terus Al-Quran pasti benar tuh di mana posisinya? Halo? Oh, jadi baru sekarang. Memahaminya kapan? Enggak, saya tanya dulu. Ketika Allah mengatakan kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, berarti semua ayat-ayat di dalam Al-Quran pasti benar atau tidak? Berarti yang namanya pasti itu akan terjadi atau tidak? Betul ya? Contoh, ini saya kasih contoh. Ketika Allah bilang bersama kesulitan ada kemudahan, berarti pasti nggak? Pasti apa? Sekarang saya tanya, ibu bapak waktu menghadapi kesulitan, itu tuh yakin pasti ada kemudahan atau pusing sama kesulitannya? Harusnya, kenyataannya. Tuh kan? Untung kita bahas ini. Jadi bapak ibu bertahun-tahun hidup disuruh mengabdi. Ternyata kan bapak ibu nggak ngerti pondasinya kan? Padahal pondasi yang pertama harus ikhlas, yang kedua tidak bisa ditawar, harus yakin. Berarti ketika Allah bilang bersama kesulitan akan ada kemudahan, pasti atau tidak? Kalau pasti, kenapa selama ini ibu masih pusing? Nah, padahal yang syarat mengabdi itu apa? Harus yakin. Berarti kalau ibu nggak yakin, mengabdi atau tidak?
Nah, jelas ya Bapak Ibu? Jadi ketika Allah bilang bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti kemudahan itu nanti di awal atau di akhir? Tapi pasti nggak? Nah kalau pasti apa yang dikhawatirkan? Si fulan sakit nih. Tapi Allah janji nanti kamu sembuh. Berarti perlu khawatir atau tidak? Si fulan sakit. Terus Allah janji kamu sakit nanti saya sembuhkan. Kira-kira khawatir atau tidak ketika sakit? Kenapa nggak khawatir? Karena Allah ngasih kepastian. Loh, mohon maaf Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sadar kan? Ya? Paham ya? Jadi ketika Allah berjanji terhadap apapun yang kita jalani di dalam ayat Al-Quran, ibu tuh disuruh meyakini atau memikirkan. Kan ini ayatnya mudah, bersama kesulitan ada kemudahan. Yang kedua misalnya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Pasti ditolong nggak? Kenapa? Karena yakin tidak ada keraguan. Jadi Allah tuh akan menolong kepada yang yakin atau yang kurang yakin. Yakin tidak yakin tergantung diri kita atau tergantung keadaan? Tergantung diri kita atau keadaan? Tergantung diri kita. Saya tanya, ibu yakin sama Allah? Nah kalau yakin masalahnya di mana? Halo? Iya kan manusia ngikutin Al-Quran. Al-Quran disuruh mengikuti manusia atau manusia mengikuti Al-Quran? Jadi ketika Al-Quran nyuruh belok kanan, ibu belok mana? Nggak kiri kan? Ngerti? Iya nggak apa-apa. Karena memang teman ini harus diulang-ulang sampai benar-benar Bapak Ibu benar-benar memahami. Karena apa? Kalau Bapak Ibu dasarnya bukan petunjuk Al-Quran, paling nebak-nebak nanti. Kalau nebak-nebak yang ada cuman khawatir, stres, overthinking ya. Penyakit-penyakit sekarang itu loh, anxiety apa lagi tuh. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi tolonglah Bapak Ibu, sekarang kita hidup sudah tua. Terus kalau Bapak Ibu tidak mengikuti petunjuk, cuma mengikuti pikiran sendiri, nggak akan ketemu Bapak Ibu. Ya, jadi saya ulang dulu ya. Jadi ternyata ketika Allah mengatakan kitab Al-Quran tidak ada keraguan itu, maksudnya itu ibu tinggal jalani saja. Kenapa? Jalani dengan keyakinan Allah pasti akan menolong. Jadi nanti misalnya suami bingung, mah besok gimana bayar listrik? Terus ibu bilang, tenang Pak, Allah pasti menolong. Suaminya kira-kira kaget atau kaget ya? Kenapa kaget? Oh kok istri saya begitu? Emang biasanya gimana? Ya harus dipraktekan ya Bapak Ibu ya, sayang soalnya. Hidup cuma sekali loh. Kalau ibu nggak yakin, nggak akan dapat kebahagiaan. Karena Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan kebahagiaan kepada orang-orang yang yakin. 48 ayat 4. Apa kata Allah? Quran surat 48 Al-Fat ayat 6. Ayat keempat. Ya. Ayat 8. Ayat 4. Ayat 4. Ya. Dialah yang telah menurunkan ketenangan. Dialah itu siapa? Besar ya, dianya ya. Allah lah yang telah menurunkan ketenangan. Kepada siapa? Semua orang atau kepada orang-orang yang yakin? Coba lihat. Terus Mas Adil? Orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Kepada siapa diturunkan ketenangan? Orang-orang yang beriman, yang yakin bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan, yang yakin kepada apapun yang Allah janjikan. Jadi kalau Allah sudah berjanji menjamin rezeki, Allah sudah janji menolong, Allah sudah janji ngasih petunjuk, tinggal dijalani atau difikirkan. Bapak Ibu sudah begitu? Jadi nanti kalau punya masalah masih dipikir atau dijalani?
Kenapa nggak usah dipikir-pikir lagi? Takdir mau apa? Ibu mau mikir, mau menolak juga nggak bisa kalau itu sudah takdir kita. Berarti takdir manusia itu benar nggak? Salah satunya diuji Allah. Betul? Salah duanya takdir manusia benar nggak? Ditolong Allah. Tapi pilihan atau takdir kalau ditolong? Pilihan. Buat yang yakin pasti ditolong. Kalau yang kurang yakin, Allah tunggu sampai jadi yakin. Berarti pertolongan Allah tergantung siapa? Tergantung kita. Ibu yakin sama Allah? Cuman sekedar ngomong yakin atau harus buktikan? Bagaimana cara Allah membuktikan ibu tuh yakin atau tidak? Nah, itu tahu dikasih apa? Berarti ujian tuh baik atau tidak? Nah, kalau baik berarti terima baik-baik atau emosi? Diterima baik-baik. Orang menerima tuh ngomongnya alhamdulillah atau emosi? Berarti nanti ketika Bapak Ibu diuji ngomongnya apa? Sudah selesai. Tinggal ini jadi kebiasaan. Kenapa orang selama ini sulit? Cuman belum terbiasa aja kok. Ya, nggak usah bilang sulit ya. Oh, saya belum terbiasa, gitu aja. Nih contoh ya, ibu biasa olahraga, saya nggak biasa. Kalau misalnya habis olahraga, saya wajar nggak pegal-pegal? Kenapa? Kalau ibu udah nggak, itu kan hal yang simpel saja, ya. Nah, ibu biasanya, alhamdulillah itu kalau dapat yang enak atau yang tidak enak? Yang enak kan? Nah, nanti ibu mulai biasakan enggak enak. Ibu ngomong apa? Alhamdulillah. Di riset mulutnya, ya. Jadi apapun ngomong apa? Alhamdulillah. Ya, tolong ya. Gampang kalau cuma merubah mulut aja, alhamdulillah, alhamdulillah gitu aja. Ya, bisa ya? Paham? Jadi yang kedua apa? Kita beribadah. Yakin kepada semua ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. 31 ayat 22. Ini ibu tiga ini aja, ibu jalani dulu ya. Jadi sebelum ibu ibadah tuh harus melakukan itu dulu. Ikhlas, keyakinan, dan ini 31 ayat 22. Silakan Mas. Quran surat 31, Luqman ayat 22. Ya, apa kata Allah tugas kita orang beribadah itu? Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, Barang siapa berserah diri kepada Allah, terus sedang dia orang yang berbuat kebaikan, tetap berikhtiar dengan maksimal karena kita harus tawakal, tapi kita berserah diri nanti keputusan apapun. Jelas ini Pak? Terus maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada Allah yang berarti orang yang mengabdi itu harus mudah apa? Berserah diri. Berserah diri itu apa? Berserah diri itu pasrah apa? Gini. Ya, gini. Biar Bapak Ibu paham ya. Di dalam hidup ini ada berapa banyak keinginan? 2, keinginan kita sama keinginan Allah. Betul? Jenisnya banyak. Yang paling banyak keinginan kita atau keinginan Allah? Hah? Loh, Tuhannya siapa? Saya ulang dulu ya. Ini berserah diri. Saya mau menjelaskan berserah diri ya. Di dalam hidup ini, Bapak Ibu tuh hanya menjalani 2 keinginan. 1 keinginan kita sebagai makhluk, 1 lagi keinginan Allah. Berarti ketika ibu mengikuti keinginan Allah, namanya apa? Berserah diri. Jadi berserah diri itu apa? Menyesuaikan dengan keinginan Allah. Kalau Bapak Ibu selalu menyesuaikan dengan keinginan Allah, berarti hidupnya masalah atau tenang? Berarti orang bermasalah itu kenapa? Memaksakan keinginan. Gak bisa Ustadz, pokoknya suami saya harus begitu. Pokoknya istri saya harus begitu. Itu pasti masalah. Pernah doa? Ya Allah, tolong jadikan dia jodoh saya. Kalau tidak pun dekatkan lagi. Kalau enggak, pokoknya bagaimana caranya ya Allah supaya dia jadi jodoh saya. Itu repot Bapak Ibu. Ngerti ya? Jadi tugas Bapak Ibu mengabdi yang ketiga adalah Bapak Ibu harus mulai belajar berserah diri. Kenapa harus berserah diri? Karena tidak ada ceritanya keinginan Allah kalah dengan keinginan makhluk. Nggak ada.
Ibu tahu keinginan Allah tuh pasti menang ketimbang keinginan kita. Nah terus ibu kecewa, bapak kecewa tuh kenapa? Oh, ya punya. Hah? Oh belum kerasa ya? Enggak. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi ternyata di dalam mengabdi itu ibu juga harus mulai belajar berserah diri. Mohon maaf ya, kadang-kadang menurut Bapak Ibu berserah diri itu kadang-kadang rugi atau untung menurut pemikiran Bapak Ibu selama ini. Kan Bapak Ibu di pikirannya seakan-akan kalau berserah itu rugi kan? Enggak Bapak Ibu. Berserah diri itu malah Bapak Ibu akan untung 2 kali. 1 hati jadi plong, 2 Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu harus latihan apa? Berserah diri. Misalnya ibu ingin anaknya kuliah di A, ya. Anaknya ingin di B. Ibu ngotot anak itu harus ikut ke A, atau ibu hanya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan anak yang terbaik. Yang mana biasanya? Enggak ngotot ini. Solehah sekali, Masya Allah. Iya bener ya. Nah, iya kan yang penting kita udah ngomong, nak sebaiknya ke sini, misalnya ke A. Tapi anaknya nggak mau, pengen ke B. Udah, ibu doakan kepada Allah, ya Allah bimbing yang terbaik. Nanti Allah geser. Ini saya kasih ceritanya ya. Ada jamaah di Semarang. Orang tuanya tuh pengen anaknya jadi dokter. Tapi anaknya juga keras. Enggak, saya nggak suka, kata dia. Terus kamu pengen apa? Dia tuh kalau nggak salah ngambil jurusan apa ya? Hubungan internasional atau apa gitu loh Bu. Saya bilang, Bu, udah. Kan kita nggak tahu dia baiknya jadi apa. Ya tapi kan ini panjang kan. Biasanya kan orang tuh kalau dinasihatin biasanya nerima dulu atau ngeyel dulu. Loh kok tahu? Hah? Kan saya belum ngomong ini. Nah, kan saya nasihatin. Nggak bisa Ustadz gini-gini. Ibu mau nggak nanti diganti sama Allah? Ibu mau nggak diwujudkan keinginannya? Terus gimana caranya diwujudkan keinginannya? 47 ayat 7. Jadi kita pakai aturan Al-Quran dulu. Ya. Surat 47 ayat 7. Jadi orang tuh kadang-kadang nggak sadar. Kalau sudah dikuasai keinginan tuh memang susah. Surat 47 ayat 7. Apa kata Allah? Quran surat 47 Muhammad Ayat 7. Ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah. Kalau Bapak Ibu fokus kepada Allah dulu, menolong agama Allah itu bukan nolong Allah ya, tapi fokus mengikuti apa yang Allah inginkan. Niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Berarti nanti Allah akan mewujudkan gak yang apa yang kita inginkan. Jadi apa rumusnya? Wujudkan dulu keinginan Allah, baru nanti Allah akan wujudkan keinginan kita. Nah, saya ngomong ke si ibu itu, udah kan ibu ingin anaknya ke dokter, tapi karena ini anaknya memang apa ya, pokoknya nggak mau keras ya, inginnya tetap ke hubungan internasional. Biarkan saja, nanti kalau memang ibu berserah, kalau memang nanti Allah mengabulkan, pasti Allah gerakkan anaknya dengan kesadaran, bukan paksaan dari orang tuanya. Ya udah Ustadz, itu 2024 dia ngobrol begitu. Ya udah saya pasrah, akhirnya anaknya diterima di Solo waktu itu. Dah, kos dan lain-lain kan, dia kuliah lah di sana. Gimana Bu? Pokoknya saya sekarang plong, saya bahagia menjalani, terserah Allah memberikan apa takdir yang terbaik untuk anak saya. Apa yang terjadi? Kemarin 2025, anak terima kekebalan di Semarang. Jadi itu cuman sekedar ujian. Apakah kita mau mengikuti keinginan Allah atau tidak? Karena rumusnya wujudkan dulu keinginan Allah, maka Allah akan wujudkan keinginan kita. Ya, itu bisa ya? Kan wajar ibu kerja dulu baru gajian, gajian dulu bekerja. Hah? Gajian dulu. Kerja dulu kan? Setelah kerja dapat gaji nggak? Kalau ibu minta gaji dulu baru kerja, kira-kira benar atau salah? Salah ya? Sekarang saya tanya ibu ketika punya masalah, fokus keinginan ibu dulu atau keinginan Allah dulu? Ibu kalau punya masalah biasanya fokusnya keinginan Allah dulu atau keinginan kita dulu? Keinginan kita. Jadi keinginan Allah penting. Iya, makanya saya tanya. Akhirnya apa? Bapak Ibu jadi stres jadinya.
Karena kalau Bapak Ibu wujudkan keinginan Allah, pasti Allah akan wujudkan keinginan kita. Dari mana? Al-Baqarah ayat 40. Jadi rumus-rumus yang begini harusnya Ibu sudah paham ya. Nanti tinggal dijalani dan dibuktikan aja. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 40. Coba rumusnya apa? Wahai Bani Israel. Perhatikan ya, ini benar nggak keinginan Allah dulu terus baru Allah penuhi? Al-Baqarah ayat 40. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Terus? Janjimu kepada Penuhilah janjimu kepadaku. Berarti kita dulu atau Allah dulu? Kita dulu penuhi janji Allah kepada Allah. Terus? niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku. Berarti keinginan kita dulu atau keinginan Allah dulu? Ibu wujudkan dulu keinginan Allah, menjadi ikhlas, menjadi yakin, menjadi berserah diri, maka Allah akan wujudkan keinginan kita. Itu namanya mengabdi, majikan dulu, bukan pembantu dulu. Mengerti Bapak Ibu semua ini ya? Jadi hidup itu sebenarnya cuma begitu, mengikuti apapun yang Allah inginkan dengan takdir-takdir yang akan terjadi ke depan. Semakin Bapak Ibu mengikuti keinginan Allah, maka biasanya hati menjadi tenang, muncul rasa selalu bahagia dalam kondisi apapun. Jadi yakin dulu, ya, atau selesai dulu masalahnya. Kalau sudah yakin, insya Allah Allah akan menolong. Jadi nanti ketika Bapak Ibu punya masalah, yakin dulu atau mikir dulu? Yakin apa? Allah pasti akan memberikan pertolongan. Ya, jadi dalam mengabdi ada 3 ya. 1, kita harus yakin. Yang kedua harus tulus ikhlas kepada Allah. Dan yang ketiga harus mudah berserah diri. Baik, sebelum masuk tema yang kedua ihsan, ada pertanyaan? Silakan. Kalau suami meninggal itu sampai batas kapan merasa ikhlas Gimana? Suami meninggal. Sampai kapan batas ikhlas kita Untuk menerima takdir itu? lo menerima di awal juga bisa atau enggak? Kalau idahnya pasti ada masa idahnya. Tapi ketika suami ibu meninggal kan ikhlas tidak ikhlas juga tetap harus ikhlas kan? Nah pertanyaannya, maksud pertanyaan ibu tuh apakah idahnya setelah idah misalnya ada jodoh lagi ibu mau nggak? Nggak, ini misal. Kalau cuman masalah sampai kapan bukan. Kalau masalah sampai ikhlasnya, kan meninggal juga ibu bisa saat itu ikhlas itu kan tergantung ibu. Karena mau ikhlas tidak ikhlas pun suami nggak mungkin balik lagi. Mohon maaf ya. Coba saya tanya, kalau suami ibu meninggal, emang ibu mau suaminya balik lagi? Iya makanya mau ikhlas tidak ikhlas itu tetap ibu harus terima. Cuman tinggal ibu belajar ikhlasnya bagaimana kan begitu kan? Ya. Mohon maaf, kalau Bapak Ibu ingin ikhlas dengan cepat cuma 1 Bu, jangan dilawan. Mohon maafnya gini ya, misalnya Ibu dapat rasa khawatir. Biasanya ingin melawan, menghilangkan atau menerima rasa khawatir. Itu maksud saya. Ketika Ibu berusaha menghilangkan, maka rasa khawatir itu nggak akan pernah hilang. Tapi ketika Ibu bilang, baik ya Allah, Engkau ngasih rasa khawatir kepada saya terima rasa khawatir ini, insya Allah cepat hilang. Itu Bu. Misalnya suami Ibu meninggal, Ibu jangan coba-coba melawan untuk bagaimana supaya lupa. Bukan. Tapi Ibu diterima, misalnya sedih, ya udah saya terima rasa sedih ini, saya ikhlas dengan rasa sedih ini, jadi diterima. Maka ketika Bapak Ibu punya sikap selalu menerima takdir Allah, baru Allah angkat rasa sedihnya. Baru Allah angkat rasa kecewanya. Itu yang terjadi. Nah, kebanyakan orang karena tidak tahu, biasanya pas dapat sesuatu yang tidak sesuai dengan rasanya, itu berusaha dihilangkan. Nggak bisa. Bisa ya? Jadi nanti ibu, misalnya kalau masih ingat, misalnya tiba-tiba pas mau tidur, ibu ingat suaminya. Ibu bilang, baik ya Allah saya terima. Kalau memang saya masih ingat pemikiran ini, kenangan ini dengan suami saya. Ibu diterima. Nanti otomatis Allah angkat rasa sedihnya. Begitu. Jadi rasa sedih itu bisa dikatakan
Rasa sedih itu adalah ujian dari Allah. Apakah selama ini Bapak berusaha menghilangkan atau menerima? Kalau menerima jangan dilawan. Ya udah, saya sekarang masih sedih. Gak apa-apa ya Allah, saya terima. Bukan misalnya ketika rasa sedih muncul, langsung ambil wudhu, sholat, atau baca Quran, itu malah nggak hilang. Karena ibu belum menerima. Kan tadi saya bilang, kalau bapak ibu ngaku hambanya Allah, berarti ketika ada kejadian, ikhlas dulu, menerima dulu. Baru setelah menerima, ibu baru mohon berdoa sama Allah. Tolong angkat ya Allah rasa kecewa saya, rasa sedih saya. Jadi jangan dilawan ya. Yang membuat bapak ibu sakit kan melawan, berusaha menghilangkan, nggak bisa. Orang trauma, orang stres itu adalah berusaha menghilangkan, nggak bisa. Karena rasa itu yang ngatur siapa? Allah. Ketenangan yang ngatur siapa? Kita bisa ngatur ketenangan nggak? Kalau bisa orang tenang semua, nggak ada yang khawatir. Kalau bisa mengatur. Ternyata kita pun nggak bisa mengatur rasa dalam diri kita. Itu Allah yang ngatur. Untuk apa? Sinyal bapak ibu benar atau salah. Gitu ya Bu ya. Jadi nanti kalau ibu tiba-tiba pas mau tidur, dikasih rasa ingat ke suami, diterima aja. Baik ya Allah, saya berdosa ikhlas. Kalau memang saya masih dikasih ingat untuk kepada suami saya. Nah, setelah ibu menerima, baru ibu mohon. Tapi tolong ya Allah, hilangkan atau angkat rasa sedih ini kepada suami saya. Insya Allah cepat itu. Bisa? Nanti praktek latihan lagi, nanti kita evaluasi lagi. Sekarang kita masuk kajian ihsan. Ihsan itu apa Bapak Ibu? Ihsan. Merasa diawasi oleh Allah. Apa yang Allah awasi dari diri kita? Ihsan itu kan merasa diawasi oleh Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka seolah-olah Allah adalah mengawasi. Pertanyaan saya, apa yang Allah awasi dari diri kita? 42 ayat 6. Ayo, apa yang Allah awasi? 42 ayat 6. Kon surat 42 Asy-Syura ayat 6. Ya. Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, maka Allah mengawasi mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diselangi mengawasi mereka. Apa yang Allah awasi Bapak Ibu? Sikap kita saat menjalani ujian-ujian hidup. Ya, saya ulang ya. Jadi Bapak Ibu jangan kaget, setiap detik Allah itu mengawasi sikap kita. Ya, saya tanya nih. Bersyukur sama mengeluh. Kira-kira yang Allah senangi yang mana? Bersyukur. Sabar dengan sakit hati. Yang Allah senangi yang mana? Nah, ibu harus mulai nih. Jadi pas ibu mau mengeluh, ibu tuh mikir, aduh nanti gimana ya Allah ngawasi saya ngeluh. Kan begitu harusnya. Jadi ada rasa begitulah Bapak Ibu. Misalnya ibu mau ngomongin si fulan. Jangan ngomongin deh, Allah ngawasi kita gitu loh. Wah itu temennya kaget itu. Loh, benar gak ihsan itu merasa diawasi Allah? Pertanyaan saya, kalau Bapak merasa diawasi Allah, ada nggak sesuatu yang aneh-aneh? Nah, berarti suaminya harus ngaji ihsan belum kan? Jadi si suami itu mau macam-macam, nanti Allah ngawasi saya. Itu. Jelas? Berarti ihsan itu harus muncul merasa diawasi apa yang perbuatan kita di dalam menjalani ujian. Mari kita mulai. Salah satu yang akan Allah awasi adalah apa? Keinginan kita. Mohon maaf, semua yang hadir di sini punya nafsu atau tidak? Allah memberikan nafsu kepada kita, tujuannya apa? Allah memberikan nafsu kepada kita, itu untuk apa tujuannya? Memunculkan keinginan. Betul nggak? Saya ulang. Allah memberikan kita hawa nafsu agar setiap manusia itu punya keinginan. Paham ya? Nah, karena semua manusia punya keinginan, maka secara naluriah manusia itu pasti ingin mewujudkan apa yang diinginkan. Setuju ini? Misalnya contoh.
Ibu belum punya rumah. Berarti di pikiran ibu akan apa? Saya ingin punya rumah. Ketika ibu bapak bilang dalam pikiran pengen punya rumah, berarti kita akan ikhtiar nggak menuju punya rumah? Nah, di situ mulai proses ujian. Ya, jadi bapak ibu harus sadar, semua manusia, siapapun orangnya pasti punya keinginan. Dan Allah akan mengawasi apakah keinginan yang bapak ibu inginkan sesuai dengan keinginan Allah atau tidak sesuai. Jelas nih bapak ibu ya? Baik. Demi Allah Tuhanmu yang tidak pernah menyulitkan hambanya yang beriman. Berarti Allah tuh ingin kita diberikan kemudahan atau kesulitan. Kemudahan ya. Bapak ibu tuh kalau menghadapi masalah biasanya mikirnya sulit-sulit atau mudah-mudah. Hah? Allah ingin kita diberikan kemudahan atau kesulitan. Nah, bapak pas menghadapi biasanya dianggap sulit atau mudah. Saya bilang saya ada yang itu. Saya udah nasihatin ini panjang lebar. Bu, saya bilang mau hutang 2,5 mau hutang 1 juta kalau Allah nolong beres enggak? Beres Ustaz. Tapi kayaknya nggak semudah itu Ustaz. Gimana? Maka kalau Bapak Ibu begitu, Bapak Ibu kena pasal Allah sesuai praduga prasangka hamba. Harusnya kalau Bapak Ibu menghadapi kesulitan, insya Allah pasti Allah nolong saya. Pasti nanti ditolong. Ya, makanya prasangka itu penting ya. Harusnya kepada Allah sudah bukan pakai prasangka, tapi hakul yakin. Bisa ya? Saya ulang. Jadi Allah tidak akan pernah menyulitkan hambanya. Dan apakah kita sadar bahwa nafsu itu ternyata ya, bahwa keinginan kita itu ternyata hanya perbuatan dari nafsu kita. Contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Bapak Ibu tuh akan bahagia kalau keinginannya terwujud atau tidak terwujud. Terwujud ya? Baik, setelah keinginan Bapak Ibu terwujud, berapa lama biasanya bahagianya? Biasanya nggak lama kan? Misalnya sekarang, saya ingin makan di sate misalnya. Paling saya akan bahagia itu durasi sebelum saya makan. Terus nyampe restorannya setelah makan. Betul? Terus setelah makan sate apa yang terjadi? Pusing, Bu. Ini saya cerita kemarin. Jadi kemarin itu jamaah saya di Semarang, Ustadz, ayo kita makan iga bakar. Sebenarnya saya tuh dalam hati tuh, udah jangan. Nah, ada Mas Herul, dia ikut saya ke Semarang. Ayo mau makan iga bakar. Ya udah, saya tuh sebenarnya udah dalam hati, tapi ya udahlah. Kan saya sudah bilang padahal ke jamaah saya makan jam 12 siang ya, bukan sok-sokan IF. Sebenarnya cuma menjaga aja saya badar. Saya nggak makan jam 12, saya udah bilang pengumuman makan jam 12 ya. Jamaah saya bawa ke Sinar Pagi. Masakan Padang. Ada Ustadz masakan Padang 24 jam. Dan menurut hadisnya, ketika kita dijamu oleh orang bisa menolak atau tidak? Nah itu yang berat saya itu Bu. Sinar Pagi, oke saya makan. Ini langsung real saya ya. Nah saya muncul keinginan. Jamaah saya bilang, Ustadz ayo kita makan iga bajo. Ternyata iga bajo itu iga bakar Jogja ya. Nah akhirnya kita datang Bapak Ibu. Sop iga bakar, ini yang terakhir, sate koyor Bu. Jadi lemak kotak-kotak gede, isinya 4 biji. Ini saya dilema Bu. Karena saya udah feeling, ini kalau saya makan pasti saya kolek. Padahal saya masih dakwah kalau nggak salah malam atau apa ya, saya masih dakwah itu. Tapi karena saya dijamkan nggak enak, akhirnya nasi yang saya kurangi. Saya kurangi nasi Pak. Nasi saya nggak nambah, sate koyor masih mau saya ingin, emang enak sih ya yang begitu-begitu kan. Saya makan tapi satu udah nggak enak feeling saya. Apa yang terjadi Bu? Makanya cuman paling setengah jam, koleknya sampai besok Bu. Sampai selalu ada masa 2 terapis itu datang bergantian untuk bekam saya, totok punggung, itu Mas Hero,
Mas Heru nge-video kayak di alam mimpi kan. Naik. Gara-gara apa itu? Bukan keinginan. Ngerti nggak nih Bapak ini? Ternyata kalau keinginan itu tidak dikendalikan, dia menjadi musuh kita. Tapi kalau keinginan itu dikendalikan, dia menjadi abdi Allah. Jadi Bapak Ibu mengabdi atau tidak, dekat sama Allah atau tidak, tergantung apa? Tergantung derajat keinginan Bapak Ibu. 12 ayat 53. Hati-hatilah pokoknya ini. Bahaya. Akhirnya semalam saya makan gado-gado. Aman. Ayat 53. Ayat 53. Ya. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Perhatikan, ini keinginan ada berapa? Terus? Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Satu, dasarnya manusia, pasti nafsu itu selalu mendorong pada kejahatan Bapak Ibu. Sakit hati, kecewa, tidak puas, itu yang terjadi ya. Nah, tapi ada lagi nafsu yang baik, apa? Kecuali nafsu yang diberi oleh Tuhan. Saya tanya, kalau Bapak Ibu ingin dekat kepada Allah, berarti nafsunya yang mana? Yang mendorong kejahatan atau yang dirahmati? Yang dirahmati itu apa? Keinginan yang selalu sesuai dengan keinginan Allah. Namanya berserah diri. Ya udahlah, kalau memang itu bukan rezeki saya ikhlas ya Allah. Tapi kalau memang rezeki saya, tolong mudahkan, datang itu Bu rezekinya. Insya Allah. Ya. Jadi tenang saja ya Bapak Ibu hidup ya. Kenapa? Karena rezeki itu tidak akan tertukar. Betul? Seperti sekarang Ibu kan pakai sendal semua di luar. Kira-kira keluar ketukar nggak nanti? Kenapa? Sendal aja nggak akan ketukar. Apalagi rezeki. Aduh. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi tidak usah takut terhadap sesuatu yang belum kita dapatkan, tapi takut ketika Bapak Ibu tidak ikhlas terhadap sesuatu yang lepas dari Bapak Ibu. Karena kalau Ibu nggak ikhlas, nggak akan diganti. Yang ada cuma rugi 2 kali. Udah hilang, ingat terus. Bahkan bertahun-tahun. Jelas? Oke. Kita lanjut ya. Nafsu itu, nah ini tadi yang Ibu jawab ya. Nafsu itu ternyata ditaruh dalam dirimu untuk menguji semua keinginan yang ada dalam dirimu. Sampai apa? Jangan sampai melampaui batas. Kemarin ada zaman saya gini, Ustaz, saya tuh udah ikhtiar, usaha begini, tapi kok saya ketipu terus. Saya kadang-kadang jadi bangkrut. Usaha kok habis. Kok harusnya kan kalau secara saya ikhtiar sudah sholat, kok tapi rezeki saya masih syarat, masih begitu-begitu aja. Pernah nggak Bapak Ibu dapat curhatan begitu? Atau Bapak Ibu pernah curhat itu? Gitu ya, saya udah kerja habis-habisan, sudah ikhtiar habis-habisan, kok masih begini-begini saja? Ternyata Allah jawab Bapak Ibu. Dan saya juga dapat jawab, akhirnya zamannya diam, nggak jawab lagi. 42 ayat 27. Apa kata Allah? Surat 42 ayat 27. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu menghadapi suatu kasus situasi begitu, coba diperbaiki. Silakan. Quran surat 42 Asy-Syura ayat 27. Apa maksudnya nih? Dan sekiranya Allah melampangkan rezeki kepada hamba-hambanya. Nah, perhatikan. Kalau Allah mau melapangkan mungkin saat ini rezeki kepada kita, saat ini ya, kan ada proses perubahan nanti ya. Terus kata Allah apa? Niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Akan kebablasan. Makanya Allah kadang-kadang sempitkan dulu. Terus? Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Terus? Sungguh, dia maha mengetahui terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat. Berarti kalau sekarang rezeki kita misalnya lagi seret, lagi sempit, harusnya baik atau tidak? Kenapa Allah belum lapangkan? Takutnya kebablasan. Tahu Korun? Sa'labah? Ternyata ketika rezekinya dilapangkan malah jadi ingkar kepada Allah. Tuh, Bapak Ibu mulai sadar ini?
Jadi kalau sekarang kok kayaknya cukup-cukup aja tapi nggak lebih, itu memang Allah tahan biar nggak bablas. Jadi ibu terima atau jadi tetap nggak terima? Terima dulu. Misalnya, Ma, mohon maaf ya, ini sekarang bonusnya dipotong, cuman dapat setengah gaji. Ibu terima atau tidak? Loh, kalau bablas, nanti takutnya melampaui batas. Sekarang saya tanya nih. Kalau seorang laki-laki banyak uang, langsung kan? Ya, mengerti ya Bapak Ibu? Jadi sudah percaya saja kepada Allah, meskipun mungkin saat ini hanya cukup, tidak lebih, tapi yakinlah, ketika memang nafsu Bapak Ibu bisa dikendalikan, Allah beri semua saja. Karena Allah janji apa? Dunia ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh dan beriman kepada Allah. Berarti kalau Bapak Ibu soleh, Bapak Ibu beriman, kalau Allah sudah percaya, pasti Allah kasih semuanya. 21 ayat 105. Silakan. Surat 21 ayat 105. Silakan. Surat Al-Anbiya ayat 105. Kalau Bapak Ibu sudah dipercaya Allah, sudah diamat menurut Allah, Bapak Ibu sudah amanah sesuai dengan keinginan Allah, tenang saja. Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 105. Apa kata Allah? Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr Lahul Mahfuz. Terus? Bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Berarti dikasih nggak nanti? Setelah nafsu ibu dirahmati. Ya, kalau orang kafir tidak dirahmati pun pasti dikasih. Karena memang dia targetnya duniawi. Tapi kalau orang beriman, setelah nafsu ibu bisa dikendalikan, nafsu bapak bisa dikendalikan, insya Allah Allah pasti kasih semuanya. Semakin ikhlas, rezeki semakin lancar. Semakin sabar, doa semakin dikabulkan. Baik. Itu dulu. Ada pertanyaan? Oh, silakan, silakan. Adiki, maaf. Silakan. Kalau memang ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelasan ya, silakan. Betul. Ya. Betul. Baik. Bagus. Ya. Ya. Lagi ya. Ya. Oh, belum ikhlas. Oh iya. Ya. Ya. Betul. Oh, dia nongol. Oke. Di blog TikToknya aja, Bu. Oh. Oke. Beda ya. Ya. Jadi nggak ikhlas lagi ya. Oke, bagus. Ini realita yang memang mungkin Bapak Ibu hadapi sehari-hari ya. Sekarang saya tanya, selama ini teorinya dulu ya. Ibu tuh anggap teman begitu tuh masalah atau sarana latihan ikhlas? Iya, kan selama ini di pikiran ibu, di mindset ibu,
teman begitu tuh masalah atau sarana latihan ikhlas? Halo? Iya, iya, iya. Nah, berarti mindset ibu harus rubah dulu. Bukan dia yang dirubah. Dalam pikiran ibu, kalau dia nongol lagi, mau di TikTok mau mana, ibu bilang, ya Allah, tolong ikhlaskan saya. Ingat ya, ini buat semua ya. Kalau nanti pada satu momen benar-benar ibu pas minta tolong sama Allah, tolong ikhlaskan. Terus ibu-ibu tiba plong, ibu langsung minta apapun. Tapi ibu harus plong dulu loh. Misalnya, ibu lagi, tiba-tiba ketemu di mall, dia lagi belanja. Banyak lagi barangnya. Ibu lagi syarat nih. Kalau ibu bisa plong dengan situasi itu, misalnya, yaudah ya Allah saya terima, saya benar-benar ikhlas. Kalau plong, ibu langsung berdoa minta apapun. Nggak usah nanggung-nanggung, minta 10 kali lipat, 700 kali lipat dari hutang yang ibu hutangkan kepada dia. Coba Bu, ya. Berarti ibu siap-siap nih. Nanti kalau dia lagi nongol, ya kan mau latihan. Ya dong. Tapi ingat ya harus plong dulu Bu, kalau nggak plong nggak jadi soalnya. Ingat ya harus plong dulu ya. Pas ibu plong, ibu minta sama Allah 10 kali lipat, 700 pasti diganti. Pasti. Coba ya. Al-Baqarah 280. Ini benar-benar praktikan. Al-Baqarah 280. Ya, ibu latihan siap-siap nanti kalau ketemu dia lagi. Quran surat Al-Baqarah ayat 280. 280, perhatikan. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka bolehlah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Udah ya? Udah dikasih tenggang ya Bu ya? Udah ditagih udah kan? Oke, kalau sudah dilakukan semua, terus? Dan jika kamu menyedekahkan, kalau Bapak Ibu menyedekahkan, ini siapa yang merintah? Menurut Bapak Ibu, secara logika ini merugikan atau menguntungkan? Menurut Bapak Ibu, secara logika, secara hubungan manusia, ini merugikan atau menguntungkan? Merugikan kan? Tapi pertanyaan saya, mungkin nggak Allah buat ayat merugikan? Makanya saya bilang, pas ibu nanti benar-benar ya udah saya ikhlasin sedekah buat saya, ibu plong, ibu langsung minta 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Pasti diganti. Berarti ibu butuh nggak dia? Nggak, ibu butuh nggak ketemu lagi sama dia? Buat siap-siap doa nanti. Ya. Mudah-mudahan ketemu di mall. Bukan, pokoknya kalau ibu lihat dia, ibu langsung ya Allah saya ikhlaskan, terima, plong, ibu doa di situ, ya, langsung, nggak usah pakai jeda ya, langsung minta doa, nanti cobain aja. Nah makanya kata Allah apa di akhirnya, Mas Fadil? Dan kamu sedekahkan itu lebih baik bagimu, tapi lihat kata Allah, lihat. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tapi kebanyakan orang nggak tahu kan, makanya ini saya Bapak Ibu saya kasih tahu ya. Jadi hal-hal begitu tuh sebenarnya itu tuh momen-momen doa Bapak Ibu dikabulkan. Cuman setan nggak terima itu. Akhirnya bukan lihat Allahnya, tapi lihat nggak bayar hutangnya. Kan memang begitu sebenarnya switchnya. Ya Pak ya, Pak, Bu ya. Jadi nanti kalau ada momen-momen orang menjengkelkan, teman nggak bayar hutang, Bapak Ibu tenang dulu. Kalau plong minta, udah. Karena Allah janji ganti berapa? Minimal 6 ayat 160. Surat 6 ayat 160. Quran surat 6 Al-An'am ayat 140. 160. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat. Nah ini janji yang sudah aturannya. Ya, ibu berbuat kebaikan. Berarti berbuat kebaikan itu karena Allah atau karena orang? Nah ibu harus pelongin itu, harus latihan memang. Harus terbiasa. Nanti kalau ibu terbiasa, ibu senang. Wah dia nggak bayar hutang nih. Pasti Allah ganti nih. Gitu. Ngapain jengkel-jengkel dia aja nggak mikirin kita? Hah? Ayo latihan ya. Sayang Bu, soalnya jadikan masalah yang di depan kita tuh cuma 2. Jadikan masalah boleh, jadikan sarana agar doa kita dikabulkan boleh. Ibu biasanya pilih yang mana? Masalah atau sarana doa dikabulkan? Ya sudah sarana, ibu harus plong dulu. Memang ini perlu proses. Plong berdoa, plong berdoa. Ya? Baik, insya Allah pasti diganti. Ada lagi terakhir? Enggak, ibu ini kan udah nggak nagih. Ya,
Tapi ini saya bilang bukan masalah nagih tidak nagih, plong atau tidak saat momen itu. Pokoknya kalau ibu plong hatinya, udahlah semua berserah, semua milik Allah, saya kembalikan kepada Allah gitu ya. Ibu plong, ibu berdoa. Pokoknya pesan saya kalau hati ibu plong, padahal harusnya ibu emosi. Tapi ibu plong, saatnya ibu berdoa kepada Allah. Udah itu aja. Dibuktikan, minta apa saja boleh. Atau ibu catat dulu nih sebelum ketemu dia. Ntar kalau saya ketemu dia, saya plong, saya ingin naik haji, saya ingin punya rumah, siapin, langsung rentetin aja berapa doa gitu. Enggak, kan ibu jadi konsentrasinya berdoa, bukan lagi ke masalahnya. Karena ibu tahu ini momen Allah akan mengabulkan doa kita. Ya, baik, satu lagi. Kenapa? Iya, berarti kan jalan Allah kan Allah ganti, ya terima aja. Terima aja kalau dia bayar targetnya itu kan. Cuman saya tanya, ikhlas itu keinginan siapa? Ikhlas. Keinginan Allah. Bayar keinginan siapa? Kita wujudkan keinginan Allah dulu, baru nanti Allah wujudkan keinginan kita. Kan tadi rumusnya begitu. Ya. Kita ikhlas dulu, maka Allah akan wujudkan keinginan kita. Enggak ikhlas, makin emosi nanti. Pasti. Paham ya Bapak Ibu? Paham? Baik. Kalau sudah paham, mungkin itu dulu Bapak Ibu. Intinya, harusnya semakin lama kita menghadapi kejadian hidup itu, kita bisa semakin mengambil hikmah dalam setiap kejadian. Bukan pusing dengan kejadiannya. Kenapa? Karena Bapak Ibu mau pusing dengan kejadian apapun, nanti besok datang lagi kejadian yang baru. Besok lagi datang kejadian baru. Allah ngasih kejadian itu bukan pusing dengan kejadiannya. Allah ngasih kejadian itu Bapak Ibu belajar. Kenapa ya kok Allah belum izinkan, dia belum bayar? Oh, saya harus meningkatkan keikhlasan. Kenapa ya kok saya masih khawatir? Oh, berarti saya kurang bertawakal. Bukan kejadiannya yang diputar-putar, tapi hikmah di balik kejadian itu apa? Itu namanya cara untuk mengenal Allah, yaitu ihsan. Jelas ya? Baik. Kalau ya. Silakan. Oh ya, antara keinginan kita dan keinginan Allah gimana? Oke. Nah, kan di dalam Al-Quran jelas. Saya tanya, Pak Diki itu kalau istrinya marah-marah, Allah inginnya sabar atau Pak Diki marah balik? Nah, itu keinginan Allah. Tahu ya? Berarti buat saya itu ternyata hanya Allah ingin tahu Pak Diki mengikuti hawa nafsu atau keinginan Allah. Oke, beri sesuatu ya. Nah, ya. Nah, pertanyaan saya, tapi Allah nyuruh istiqomah nggak? Lakukan saja, bukan tercapai tidak tercapai, tapi dengan niat pokoknya saya bertawakal kepada Allah. Biasanya kalau sudah Pak Diki mengikuti itu, Allah akan wujudkan apa yang kita inginkan. Makanya tadi saya bilang ke ibu kan, ibu ikhlas dulu aja. Allah tahu kok, ibu tuh ingin dibayar tahu. Tapi ketika ibu sedang mengikuti keinginan Allah, biasanya pasti Allah wujudkan. Karena rumusnya begitu. Misalnya saya ingin beli rumah nih, udah berikhtiar nih, udah nabung 5 tahun, 10 tahun kan. Tapi kenyataannya misalnya belum terwujud-wujud. Pokoknya saya istiqomah ya Allah. Mau dapat mau enggak rumah itu. Yang penting saya tetap berikhtiar dalam rangka berlatih tawakal. Sikap itulah yang Allah awasi. Maka Allah cukupkan nanti dapat rumah itu. Jadi Allah tuh siapkan kok. Dunia dan isinya memang untuk manusia kok. Cuman Allah akan berikan manusia itu dunia dan isinya. Setelah Allah lihat amanah atau tidak. Karena kalau tidak amanah pasti melampaui batas. Jelas? Misalnya ibu ingin suaminya soleh, ayo dong ke masjid gitu kan? Ibu jadi gemes atau jadi sabar biasanya? Kalau suaminya nggak ke masjid, gemas. Selama ibu gemas, berarti ngikuti keinginan sendiri atau keinginan Allah. Ketika ibu mulai sabar, ya udah ya Allah saya ikhlas, pokoknya saya ingin jadi dapat suami yang menjadi imam. Akhirnya setelah keikhlasan bapak ibu itu merubah suaminya, tiba-tiba dia ke masjid.
Tapi kalau udah suaminya ke masjid, ibu jangan sindir, tumben nih ada apa, jangan begitu ya. Artinya udah, berarti ibu sudah benar, suami sudah benar. Pokoknya ketika pasangan kita mulai berubah, pasti kitanya yang berubah dulu. Saya ulang ya, ketika anak kita berubah, ketika suami kita berubah, pasti dari diri kitanya yang berubah dulu. Gak mungkin dari dianya, pasti kita dulu. Kalau diri kita sudah berubah mengikuti keinginan Allah, pasti Allah bolak-balikan hati mereka. Jelas ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dimaafkan ini. Baik, sampai ketemu lagi di kajian berikutnya. Semoga Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Ingat ya, target kita nggak usah banyak-banyak, tapi teori satu Ibu mulai praktekkan. Salah satunya apa tadi? Ikhlas ketika menghadapi satu momen yang harusnya Ibu emosi, tapi Ibu terima, itu momen mustajab doa dikabulkan. Ya, mari. Sebelum kita tutup, oh iya, saya mohon doanya ya untuk almarhumah ibu saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi wasilah agar semakin derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon keikhlasannya membaca Al-Fatihah ya, Bapak Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada guru-guru kami dan khususon kepada almarhum Ibu Nung Kamariah binti Suhada, almarhum Anasya bin Kos. Tolong ya Allah, ampunilah segala dosanya ya Allah, dan jadikanlah wasilah syahid dakwah ini menjadi pahala untuk beliau-beliau ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Bapak Ibu, terima kasih atas doa-doanya. Sampai ketemu lagi di kajian bulan depan ya. Bulan depan tuh tanggal berapa? Tahun baru ya? Ya udah nanti tahun baruan dulu aja. Tapi ini saya kasih tanggal 5 ya. Kalau masih belum pulang liburan berarti nanti disesuaikan. Tanggal 5 tapi saya tulis dulu deh. Baik ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dimaafkan. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.